Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijani Nuwandani dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 dari Universitas Ibnu Hatta Magaris Jombang. Saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen yang berjudul membahas tentang pengantar perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah tingkah laku yang akan ditunjukkan oleh konsumen melalui cara mereka sendiri. Contohnya itu seperti saya ingin membeli sebuah barang dengan membawa sebuah uang. Saya memilih barang dan barangnya kan harus memilih satu persatu. Nah, untuk menentukan pilihan saya dan itu membuat saya puas dan senang dikarenakan saya tahu barang ini seperti apa. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Di sini ada faktor budaya. Budaya adalah penentu yang didasari dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol. Selanjutnya itu faktor pribadi. Faktor pribadi itu ada dua, yaitu dari pekerjaan dan dari hidup. Dari sini kita akan memberikan contoh dari pekerjaan, yaitu seorang dosen itu akan membeli pakaian yang sederhana, bagus, dan terlihat sopan. Sedangkan direktur cenderung lebih banyak belanja pakaian. Dan mereka itu memilih kayak bermerek gitu agar kalau di kantor itu pakaiannya bagus banget dan kalau kita pandang itu enak seperti itu. Dan selanjutnya dari gaya hidup. Contohnya itu di saat kita menjadi seorang ibu. Nah, di sini kan ada beberapa ibu itu menjadi kayak contoh nih, si A, ibu yang sosialita gitu kan ya, suka belanja gitu. Dan belanjanya itu bermerek dan harganya ya tahu sendiri lah, barang-barang harga pasti mahal. Terus yang selanjutnya itu menjadi seorang ibu yang notabene itu pakai ini aja terus nggak apa-apa ya, nanti masih sopan, masih bagus, dikenakan juga enak, entah itu harganya 20.000, entah itu harganya 50.000, seperti itu. Selanjutnya faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peran dan status sosial, seperti itu. Dari sini kelompok referensi itu sebuah kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Contohnya itu, saya sendiri punya teman. Nah, saya kan ingin membeli di sebuah toko baju. Nah, teman saya pernah belanja ke situ. Katanya bahannya nggak cocok banget, nggak enak banget, nggak sesuai dengan harga, seperti itu. Nah, jika teman saya mengatakan seperti itu, jelas kan saya akan mengundurkan diri untuk membeli gitu. Dikarenakan kalau teman pasti ya gimana ya, daripada kita udah terlanjur beli dan kita kecewa, lebih baik kita tahu dari teman gitu kan, biar kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Sebaliknya juga gitu, kalau sama ada yang memberitahu tentang ini recommended banget, bagus banget gitu, ya sebaliknya konsumen juga tertarik untuk membeli gitu. Selanjutnya dari kelompok keluarga. Dari sini
Anggota keluarga juga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Ada dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli, yaitu keluarga sebagai kehidupan orientasi yang terdiri dari orang tua, dan keluarga sebagai sumber keturunan, yaitu pasangan suami istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, faktor psikologis. Ketika seseorang itu membeli suatu produk atau apa gitu ya, di dalam melakukan pemilihan, ia itu dipengaruhi oleh faktor psikologis yang meliputi motivasi tadi. Nah, dari sini motivasi itu dapat mempengaruhi orang juga nih. Nah, motivasi itu alasan untuk berperilaku. Motivasi itu juga mencerminkan pengaruh dari dalam diri yang mendorong perilaku dan memberi arah tertentu kepada respon yang timbul tadi. Maksudnya itu motivasi bisa dijadikan alasan untuk mendorong adanya perilaku konsumen. Model perilaku pemilihan konsumen. Pada awalnya, pemasar dapat menghubungi konsumen dengan baik melalui pengalaman menjual produk dan konsumen setiap hari. Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan pasar, banyak pembuat keputusan pemasaran kehilangan kontak secara langsung dengan para pelanggan, dan untuk itu kita memerlukan riset pemasaran. Selanjutnya, persepsi dan proses persepsi. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya 3 proses persepsi. Yang pertama itu perhatian yang selektif, gangguan yang selektif, dan mengingat kembali yang selektif. Selanjutnya itu proses pengambilan keputusan pembeli. Nah, di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu mengenali kebutuhan. Proses pembelian bermula dari mengenali kebutuhan. Nah, pembeli itu akan merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan. Yang selanjutnya, mencari informasi. Konsumen, sadar atau tidaknya, itu akan mencari informasi. Jika motivasinya kuat dan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan harganya pun terjangkau, mungkin ia akan membelinya. Nah, dari sini tuh dari individu, yaitu keluarga, kawan, tetangga, kerabat, seperti itu. Lalu dari komersial, itu iklan, kira niaga, penyalur, kemasan, atau pameran. Dari umum, itu dari media massa, lembaga konsumen gitu. Ini dari pengalaman, penggunaan produk, pemilikan produk, dan pengujian produk. Karena informasi yang diperoleh lebih banyak, konsumen semakin menyadari dan semakin banyak tahu itu merek dan ciri produk yang tersedia itu. Dengan mencari informasi, seorang penggemar fotografi itu misalnya mereka mengetahui berbagai merek kamera. Informasi juga membantu orang itu menentukan pilihan pada produk yang mereka mau. Dari sini, perusahaan harus mendesain atau membuat desain baru agar semakin banyak klien konsumen itu tadi mengetahui merek yang ditawarkannya. Jika ini tidak berhasil untuk dilakukan, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menjual produk kepada konsumen. Selanjutnya, pembelian pasar bisnis. Proses pembelian pasar bisnis itu proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis yang menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka. Itu proses keputusan pembelian bisnis itu melibatkan 8 tahap dasar.
yaitu pengenalan wajah, ya Allah, pengenalan masalah, maaf. Di sini tuh yang selanjutnya itu deskripsi kebutuhan umum, terus spesifikasi produk, terus pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok juga, terus spesifikasi pesanan rutin, lalu yang terakhir tinjauan ulang kinerja. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.